Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim alaihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila masyayikhina wa mu'allimina wa asatidatina, thumma ila musannifatina Syekhna Al-Albani wa Syekhna Syekh Zaid Al-Albani, thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allah Ta'ala yuridu rajatihim wa yu'ibbu alina min anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa akhirah bisir asraril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Allah yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa 'alaman wa salafun salih bisirril asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Musannif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asraris sa'irin shalihin. Amin. Pada pembahasan sebelumnya, yaitu cabang yang ke-17 tentang bagian dari iman adalah mencari ilmu. Termasuk bagian iman adalah mencari ilmu. Mencari ilmu itu hukumnya wajib. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu semenjak kamu dibedong, dari bayi sampai dibedong ketika mau masuk hubungan. Ya, mau sampai dibedong dengan kain kafan. Kemudian juga belajar satu bab ilmu, kemudian satu bab itu dia manfaatkan untuk urusan dunia dan akhiratnya, lebih baik dari umur di dunia selama 7.000 tahun. Tuh, pahalanya besar sekali. Ilmu yang bermanfaat, ya, 7.000 tahun itu lebih baik dengan mempelajari satu ilmu. Baik siangnya dia gunakan untuk puasa, malamnya dia gunakan untuk sholat malam, qiyamul lail, doanya diterima, ibadahnya diterima, tidak tertolak, itu lebih utama. Ya, belajar satu bab ilmu yang bermanfaat. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah cabang yang ke-18. Wa syu'batu tsaminata 'asyrata nashrul ilmi syar'i. Wa syu'batu tsaminata 'asyrata, adapun cabang yang ke-18
Nashrul ilmi syar'i adalah menyebarkan ilmu syar'i. Yang ke-17 mencari ilmu, yang ke-18 adalah menyebarkan ilmu syar'i. Ilmu syar'i yakni ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu syariat, ilmu agama. Ini yang ke-18, menyebarkan, mengajarkan ilmu syar'i. Di antara menyebarkan ilmu syar'i adalah mengajak orang lain untuk duduk di majelis ilmu, mengajak orang lain dalam hal kebaikan, dalam hal agama. Kemudian kita punya HP, kita gunakan smartphone kita untuk menyampaikan, menyebarkan ilmu. Itu termasuk nasrul ilmi, menyebarkan ilmu. Dan di sini yang dimaksud dengan nasrul ilmi adalah mengamalkan ilmu kita, ilmu yang kita punya, kita ajarkan kepada yang lainnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyuballigh asy-syahidu minkum al-ghaiba. Liyuballigh asy-syahidu minkum al-ghaiba. Hendaknya menyampaikan, asy-syahidu siapa orang yang hadir, minkum di antara kamu sekalian, menyampaikan al-ghaiba kepada orang yang enggak hadir. Ini sabda Rasulullah kepada para sahabatnya. Santri-santrinya Rasulullah adalah para sahabat. Kemudian di antara para sahabat itu enggak semuanya hadir. Ada tugas, ada kesibukan masing-masing. Ada yang terkadang berperang, kemudian dia enggak hadir di majelisnya Rasulullah. Kemudian dia enggak hadir karena ada kesibukan yang lainnya, kesibukan mendesak. Kalau kita mah enggak hadir karena kesibukan yang kagak jelas begitu. Nah, ini sabdanya Rasulullah kepada para sahabat Nabi. Kemudian setelah para sahabat Nabi menyampaikan kepada para tabi'in menyampaikan kepada tabi'in terus sampai kepada kita. Dengan hadis ini maka diharuskan menyebarkan ilmu. Hendaklah orang yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada orang yang gaib, orang yang kagak hadir pada saat itu, saat di majlis ilmu. Yajibu 'ala sami'i ma aqulu minkum ayyuballighahu man lam yasma'hu. Yajibu artinya wajib, 'ala sami'i atas orang yang mendengar, ma kepada apa, kepada sesuatu, aqulu yang aku ucapkan, minkum di antara kalian. Wajib ayyuballighahu menyampaikan siapa sami orang yang mendengar, hu kepada ma'akul isi perkataannya Nabi, menyampaikan man lam yasma'hu kepada orang yang tidak mendengar, hu kepada ma'akulu apa yang disampaikan oleh Nabi. Jadi sahabat yang mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi disuruh menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang enggak mendengar kepada apa yang disampaikan oleh Nabi. Wa hadzal haditsu khitabun lis-sahabati
liman ba'dahum ila yaumil qiyamah. Wa hadzal haditsu, dan adapun hadis ini khitabun adalah ditunjukkan li sahabati kepada para sahabat. Hadis ini ditunjukkan, dikhitabkan kepada para sahabat. Summa liman ba'dahum, kemudian liman kepada orang ba'dahum yang ada setelah sahabat Nabi, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi hadis ini adalah khitab, perintah untuk para sahabat Nabi, kemudian perintah kepada sahabat tabi'in, tabi'in, kemudian para salafun saleh, kemudian sampai kepada kita. Perintah sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Fayajibu tablighu ala ahli ilmi. Fayajibu, maka wajib, at-tablighu, apa, menyampaikan, ala ahli ilmi, atas orang yang memiliki ilmu. Orang yang mempunyai ilmu menyampaikan kepada yang lainnya. Fakullu man ta'allama mas'alatan wahidatan fahuwa min ahli ilmi biha. Fakullu man, maka adapun setiap orang, ta'allama, yang mempelajari, yang belajar, siapa man, mas'alatan wahidatan, kepada satu masalah, fahuwa, maka adapun man itu, min ahlil ilmi, adalah termasuk ahli ilmu, biha, dengan masalah wahidah, dengan satu masalah itu. Jadi orang yang dikatakan ahlul ilmi, ahli ilmu, tidak harus orang yang ilmunya banyak. Orang yang dikatakan ahlul ilmi bukan hanya ilmuwan saja, yang keilmuannya luas. Tidak harus orang yang luas ilmunya. Orang yang ngerti satu masalah saja, dia dianggap ahlinya ilmu tentang masalah tersebut. Jadi ahli ilmi orang yang ngerti satu masalah tersebut, bukan yang ilmunya luas aja. Namun kalau dia ngerti satu masalah itu, dia dikategorikan ahlul ilmi tentang masalah itu. Wa kullu amin arafa syurutus sholati fa alaihi ay yu'arrifa ghairahu, wa illa fa huwa syarikuhu fil itsmi. Wa kullu amin, dan adapun setiap orang awam, ya, ami ini lawannya alim, ya, ami, orang awam. Adapun setiap orang awam, arafa, yang mengetahui siapa ami, siapa orang awam, syurutus sholati, kepada syarat-syaratnya sholat, fa alaihi, maka harus, maka wajib bagi orang awam, ami, ayyu'arrifa ghairahu, memberitahukan siapa ami, orang awam, ghairahu, kepada lainnya. Jadi orang awam yang sudah tahu akan syarat-syaratnya sholat, maka dia juga harus wajib memberitahukan kepada yang lainnya. Harus dia juga ngasih tahu sama yang lainnya. Misalnya teman kita sholatnya cepat banget, iya, tumakninahnya kagak pakai tumakninah, sholatnya cepet banget.
Yang seharusnya misalnya sholatnya 3 menit jadi semenit, 4 rakaat jadi semenit, nggak ada tumaninanya. Kita sampein ente sering ngaji nggak gitu. Kalau sering ngaji, nah itu kalau sering ngaji insya Allah tahu tentang syarat-syaratnya sholat, rukun-rukunnya sholat, kasih tahu dia. Kalau nggak dikasih tahu, kalau kita nggak nyampein, wa illa fahuwa syarikuhu fil ismi. Wa illa, dan jikalau tidak ngasih tahu sama yang lainnya, fahuwa, maka adapun ami, orang awam yang tahu syarat sholat, syarikuhu adalah temennya, temennya fil ismi, dalam dosa. Kalau dia enggak ngasih tahu sama yang lainnya, maka dia menjadi kawan dalam dosanya. Harus ngasih tahu. Jadi kalau misalnya ini Tat, kalau dia bisa tahu gitu, tapi dikasih tahu sama yang nggak lebih pintar dari dia gitu, di bawahan dia dah. Terus so tahu dia jadinya kan merasa dia lebih pintar gitu, gimana itu Tat? Lawan. Iya, dikasih tahu ngelawan ya, dia merasa lebih pintar dari kita gitu, gimana itu Tat? Itu malu gua. Itu dikasih tahu. Iya, itu yang penting kita udah ngasih Tugasnya kita kan tabligh, menyampaikan. Kalau orang yang ahli ilmu, insya Allah dia ngerti, dikasih tahu dia ngerasa. Kalau dia lupa atau dia lalai, dia ilmunya juga kepake. Kadang merengkang Tat gitu Tat. Itu malu royong. Minimal banget kita kasih tahu bini kita, ya, anak kita perhatiin tuh sholatnya dia, rapi apa kagak sholatnya, jangan terburu-buru. Wa yajibu fi kulli masjidin wa mahallatin minal baladi faqihun yu'allimun nasa wa yufahhimahum. Wa yajibu, dan wajib fi kulli masjidin, pada setiap masjid, wa mahallatin, dan pada wilayah, dan di setiap wilayah, minal baladi, dari negeri, dari daerah, wajib faqihun. Siapa faqih? Orang yang ahli agama, orang yang ahli fikih. Yu'allimun nasa, yang mengajarkan. Siapa faqih? An-nasa, kepada manusia. Wa yufahhimahum, dan memberikan pemahaman. Siapa faqih? Hum, kepada an-nas, kepada manusia. Wa kadza fi kulli qaryatin, dan demikian juga wajib fi kulli qaryatin, di tiap-tiap desa. Jadi di setiap masjid, di setiap wilayah, di setiap daerah, atau di setiap desa harus ada orang yang ngerti ilmu agama, harus ada orang yang faqih, ngerti ilmu agama, yang ngajarin manusia, yang ngajarin orang awam. Ini hukumnya fardu kifayah, ya. Misalnya di kampung itu kagak ada yang ngerti ilmu agama satu orang, maka sekampung dosa semuanya. Kalau ada yang ngerti satu ilmu agama, maka Wajib menyampaikan. sudah gugur kewajibannya. Kemudian juga orang yang ngerti harus ngajarin sama yang lainnya. Wa yajibu ala kulli faqihin fardhu min fardhi ainihi ala sabili fardhil kifayati ay yakhruja ila man yujawiru baladahu.
wajib di setiap masjid, di setiap wilayah, di setiap desa harus ada orang yang ngerti ilmu agama. Itu hukumnya wajib. Kemudian dia harus ngajarin tentang ilmu agama kepada yang lainnya. Kalau enggak dosa. Wajibu dan wajib ala kulli faqihin, bagi setiap faqih, orang yang ahli agama, farogo yang telah selesai, min fardhi ainihi, dari fardu ainnya faqih, ya, setelah dia selesai ngajarin ilmu tentang fardu ain, ala sabili fardil kifayati, atas jalan fardu kifayah, wajib ayyakhruja, apa keluar siapa faqih, ilaman keluar, ilaman kepada orang, menuju kepada orang, yujawiru yang berdekatan, siapa man baladahu kepada daerahnya faqih. Setelah orang yang ahli ilmu agama ngajarin kampungnya sendiri, kemudian dia hukumnya fardu kifayah ngajarin daerah-daerah tetangganya, ngajarin daerah-daerah tetangganya, dia ajarin, itu hukumnya fardu kifayah. Kalau nggak ada yang begitu, nggak ada yang keluar ngajarin daerah tetangganya, maka hukumnya dosa. Wa yu'allimahum dinahum, dan mengajarkan siapa faqih, hum kepada man yujawiru, man orang-orang yang berdekatan, dinahum kepada agamanya, dan harus ngajarin agamanya tetangga-tetangga daerahnya. Wa faraidho syara'i'ihim, dan mengajarkan fardu-fardu syariat-syariatnya, man yujawiru orang-orang yang berdekatan pada daerahnya. Setelah dia mengajarkan ilmu fardu ain di daerahnya sendiri, kemudian bagi orang yang ngerti ilmu agama, hukumnya fardu kifayah mengajarkan daerah-daerah yang berdekatan dengan dirinya, berdekatan dengan ahli fikih tersebut, ngajarin agamanya, ngajarin fardu syariat-syariatnya. Wa yastashibu, hiba ma'a nafsihi zadan ya'kuluhu wa la ya'kulu min at'imatihi. Wa yastashibu, dan membawa, wa yastashiba, dan membawa siapa faqih, ma'a nafsihi bersama dirinya, zadan kepada bekal, bawa bekal, yakuluhu yang makan siapa faqih, hu kepada bekalnya, wala yakulu, dan tidak makan siapa faqih, min at'imatihim, dari makanan-makanan orang yang berdekatan di kampungnya, man yujawiru. Jadi kemudian hukumnya juga fardu kifayah, dia ngajarin daerah-daerah yang berdekatan, kemudian dia membawa bekal, bawa bekal sendiri, dan jangan makan dari bekal yang ada di daerah tetangganya tersebut, kecuali emang disediain. Kalau kagak disediain, ya dia ngeluarin bekal sendiri katanya.
Waduh, berat juga ya. Kalau tahlilan nggak apa-apa berarti ya tadi ya. Beda itu. Hah? Ya, beda. Fa in qama bihi wahidun saqal haraju 'anil batina. Fa in qama, maka jika melaksanakan Biha. bihi dengan hal itu wahidun, siapa satu orang, sakoto maka gugur al haraju, apa dosa, anil bakina dari yang lainnya. Kalau udah ada satu orang yang ngerjain, maka gugur dosa yang lainnya. Wa illa amal haraju al kafara ajma'ina. Dan jikalau tidak ada yang melaksanakan seorang pun, amma maka merata al haraju, apa dosa, al kafara kesemuanya, ajma'ina semuanya. Kalau satu orang nggak ada yang melaksanakan hal itu, ya berdakwah, mengajak orang lain, menjelaskan agamanya, ngajarin agamanya. Kalau nggak ada satu orang yang seperti itu, maka dosa semuanya. Nah, ini mungkin kalau di kampung-kampung pedalaman, ya. Kalau di sini insya Allah banyak guru, ya kan, di kampung-kampung sebelah banyak guru yang mungkin yang bodoh mah yang kagak ngaji doang, kan begitu. Kalau guru mah di kampungnya masing-masing udah pada ada, begitu. Yang berat kan, ya Berangkat ya. yang berat kan gurunya ada, Muridnya agak ada, gitu. Atau yang belajarnya ada, yang ngajarin Nggak ada. Jarang itu Tat, yang itu mah. ya. Jarang. Yang kedua mah. Yang pertama banyak. Yang Rapi. ngajarin ada, Yang belajar kagak. Nah, itu. Rapi. Ya, dosa berarti dia sendiri. Iya, rapi. Yang ngajarin juga ada. Iya. Yang lebih parah agak ada dua-duanya. Yang belajar agak ada, yang ngajarin agak ada. Ya. Aduh. Blesak udah itu. Kok bisa dosa semuanya? Kan gitu kan. Seandainya satu orang aja yang kagak ngerjain satu tentang hal itu, kok bisa dosa semuanya? Bagaimana itu? Amal alimu falitaksirihi fil furuji ila zalikal baladi. Maka adapun orang alim falitaksirihi, maka ialah karena kelengahannya, karena kelalaiannya, fil furuji dalam keluar, ila zalikal baladi ke daerah itu. Kenapa orang yang alim juga dosa? Karena dia lengah, enggak keluar menuju daerah tersebut. Wa amal jahilu, dan adapun orang yang jahil, orang yang bodoh, falitaksirihi, maka karena lengahnya jahil, fi tarkil ta'alluni, pada meninggalkan belajar, ya, dalam meninggalkan belajar, enggak belajar, enggak mau belajar ilmu. Jadi dua-duanya disalahin. Hakaza, demikianlah, qala berkata Ahmadu as-Suhaimiyu naqlan anil Ghazali, menukil anil Ghazali dari pendapat Imam Al-Ghazali. Jadi mungkin ini di daerah yang jauh,
ya yang enggak ada muallimnya. Insya Allah di daerah kita banyak muallim, ya tiap-tiap masjid udah ada muallimnya, tinggal yang belajarnya aja. Apalagi di Rawadomba tiap malam ada semuanya komplit. Majelis ilmu udah ada, tinggal kita yang nyari. Ya, tinggal nyesuaiin dirinya kita, ilmu mana yang mau kita pelajari duluan. Yang wajib tentang ilmu fardu-fardunya sholat, ya, ilmu hal, ilmu yang saban saat pasti kita alamin, itu yang wajib. Ya, nah itu cabang yang ke-18 adalah menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu pelan-pelan sambil kita amalkan. Minimal banget kalau kita enggak sibuk, pelan-pelan kita amalkan. Ya, yang saban hari sering kita alamin adalah sholat berjamaah begitu. Walaupun hukumnya sunnah, ya sunnah muakkad, ya sangat sekali dianjurkan, fadilahnya sangat besar sekali. Orang yang cinta ilmu, insya Allah enggak meninggalkan sholat berjamaah. Apalagi ninggalin sholat kan gitu. Ya. Apalagi ninggalin sholat berjamaah, romanya kalau ditinggalin berat banget. Kalau misalnya siang kerja, siang sibuk, ya minimal banget maghrib, isya, subuh, ya, dia kerjain sholat berjamaah. Zuhur asar misalnya sibuk di kerjaan, nggak apa-apa, ya karena pahalanya sangat besar sekali, 25 derajat pahalanya dibanding 1 derajat. Bahkan sholat berjamaah, di antara sholat berjamaah isya dan subuh pahalanya sangat besar sekali. Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qoma nisfal laili. Barang siapa sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah melaksanakan, mendirikan sholat setengah malam, ya, sholat nisful lail, setengah malam, ya seolah-olah dia telah qiyamul lail selama setengah malam. Wa man shalla subha bi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah melaksanakan qiyamul lail semuanya. Jadi sholat berjamaah isya, ya seolah-olah nisful lail, setengah malam, ya, pahalanya sangat besar. Kalau ditambah lagi sholat subuh berjamaah, seolah-olah dia telah menghidupkan, ya qiyamul lail semuanya 1 malam, ya, pahalanya itu sangat besar sekali. Walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atauhuma walau habwan. Seandainya mereka tahu tentang keutamaan yang ada pada sholat isya dan pada sholat subuh, maka ya, niscaya mereka mendatangi sambil merangkak begitu. Sangat besar sekali pahalanya. Kalau sekarang kita memang belum tahu pahalanya. Ntar kalau udah masuk kuburan, ya rasa waduh, ya besar banget pahalanya. Gitu. Kalau bisa sholat subuhnya jangan siangan, lebih afdol, lebih bagus sholat subuhnya berjamaah. Gitu. Agar apa? Seolah-olah ya mendirikan sholat seluruh malam, 1 malam dia kerjain, itu besar banget pahalanya. Summa lam anna li alimil akhirah salasa alamatin wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita belajar Al-Qur'annya, sudah lama kita mengaji.
Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi